teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Siska Puspitarani dengan NIM 44321120005. Aku jurusan Markom atau yang kita sebut juga dengan Marketing Communication and Advertising. Terus aku berada di Fakultas Ilmu Periklanan dan aku ada di kampus Mercu Buana Menteng. Jadi kali ini aku akan melakukan wawancara terhadap 3 teman aku dengan profesi yang berbeda-beda tentang mengenai potensi diri dan komunikasi efektif. Apakah dalam melakukan komunikasi efektif berkolerasi dengan potensi diri gitu. Jadi langsung aja kita lihat cuplikan wawancara antara aku sama teman-teman aku yang lainnya. Halo, gue Puspita Wulandari. Gue kerja sebagai e-commerce specialist di perusahaan swasta di Jakarta. Hai, nama gue Delia. Gue bekerja sebagai financial accounting di sebuah perusahaan di Bilangan, Jakarta Pusat. Hai, nama aku Dewi. Aku seorang store manager di salah satu perusahaan farmasi di Jakarta Utara. Banyak banget. Salah satunya gue bisa traveling gratis. Kenapa bisa gratis? Karena gue kerja di suatu perusahaan swasta di Jakarta dan gue bisa traveling gratis sambil kerja tapi dibayarin kantor. Hal yang buat gue bahagia tuh sebenarnya simpel. Kayak gue bisa nonton drakor tanpa ada yang ganggu, itu udah buat gue bahagia sih. Simpel banget sih kebahagiaan gue. Hal yang membuat aku bahagia adalah ketika aku bisa mewujudkan sesuatu yang udah aku rencanain sebelumnya. Contohnya, ketika aku masuk kuliah, aku udah nargetin harus lulus di usia 22 tahun. And I get it. Kelebihan gue yang ada kaitannya dengan kerjaan itu, mungkin sebagian banyak orang bisanya cuma belanja-belanja, cek-cokotin barang. Kalau gue bisa bikin orang itu belanja semuanya. Kenapa? Karena gue orang-orang di balik itu semua. Aku orang yang berpendirian kuat. Aku gak mudah terpengaruh sama orang lain. Dan aku selalu konsisten sama apa yang aku lakuin. Gue tuh gampang gak fokus. Jadi banyak kerjaan gue yang kadang terbengkalai. Nah, gue ngatasinnya itu dengan gue biasanya bikin planning sih. Jadi apa aja yang mau gue kerjain dan apa yang harus gue gapai. Nah, dari situ pasti gue akan bisa ngerjain segalanya tanpa harus ada yang keteteran atau gue jadi males-malesan. Kekurangan aku orangnya pelupa. Dan aku selalu buat reminder di handphone, di tempat kerja yang aku tempel-tempel supaya aku nggak lupa. Kekurangan gue itu kedisiplinan waktu. Kayak contohnya salah satunya gue kalau datang ke kantor tuh kadang telat. Gue datang ke kantor telat tuh biasanya karena kalau malam ya gue suka nonton drama Korea maraton gitu. Bakal tidur lebih cepat dan gue akan ngatur kayak alarm. Terus gue akan berangkat ke kantor tuh mungkin lebih cepat dari biasanya kayak gitu sih. Impian gue, jujur gue pengen banget punya brand fashion sendiri dan suatu resto atau cafe. Lalu gue bangun di satu gedung. Pengennya sih di hook gitu ya, jadi orang bisa ngeliat dari segala sisi, ada brand fashion dan ada juga resto. Gue pengen banget punya itu sendiri. Mungkin aku bakal lanjut S2, terus aku alih profesi jadi dosen. Kenapa? Karena menurut aku jadi dosen itu waktunya fleksibel, bisa dibagi sama urus rumah tangga. Dan aku bisa juga bagi-bagi ilmu aku ke orang lain sambil mengembangkan potensi yang ada diri aku. Impian gue tuh gue bisa pergi ke Korea Selatan, terus gue bisa ke tempat-tempat yang pernah gue tonton di scan drakor. Kayak salah satunya ada di Gangnam, ada di distrik Seoul, kayak gitu-gitu sih. Untuk kompetensi, aku udah lulus S1, sarjana ekonomi, dan sekarang udah kerja di salah satu perusahaan dan sedang mendalami profesi aku sekarang. Banyak gue juga belajar gimana caranya gue masak yang enak, gimana caranya gue marketing yang bagus.
Karena di balik semua mimpi-mimpi gue yang tadi gue bikin resto, gue bikin brand fashion, itu perlu marketing yang bagus, perlu juga resep makanan yang enak, dan sekarang gue lagi belajar itu. Tahu dong, penyampaian pesan atau makna kepada diri sendiri dan juga orang lain. Komunikasi itu interaksi antara gue dengan diri gue sendiri atau gue sama orang lain, kayak gitu sih. Komunikasi itu penyampaian informasi antara dari satu orang ke orang lain yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Penyebab miskomunikasi menurut gue itu kalau orang yang menyampaikan pesannya itu nggak jelas, itu udah pasti miskom. Kalau juga yang nangkep pesannya itu nggak jelas, itu udah pasti miskom juga. Dan apalagi kalau yang keduanya ini komunikasi tapi nggak sama-sama paham, itu pasti bakal jadi miskomunikasi. Menurut aku itu terjadi karena komunikasi yang kurang efektif antara komunikator dan komunikan. Komunikasi buat potensi diri gue itu sangat-sangat penting, karena kalau misalnya sebelumnya gue nggak pernah komunikasi sama diri gue, apa yang mau gue gapai, gimana caranya gue bisa gapai potensi-potensi gue itu. Contoh misalnya gue punya keinginan punya resto dan brand fashion yang tadi gue udah jelasin, tapi gue nggak komunikasi sama diri gue, gimana caranya gue bisa gapai itu semua. Sering sekali aku komunikasi dengan diri aku sendiri. Salah satunya untuk motivasi diri. Misal, ya aku pasti bisa ngelakuin itu. Terus untuk koreksi diri, bahwasannya ya, oke, aku sekarang di sini salah, mungkin ke depannya aku bisa lebih baik lagi dari yang kesalahan-kesalahan aku yang lakuin hari ini. So, itu sangat penting sih menurut aku. Berpengaruh banget dong, karena gue harus komunikasi dengan orang lain juga. Gue komunikasi sama bos gue untuk tahu sales yang mau digapai itu berapa, gue harus achieve berapa. Gue juga harus komunikasi sama marketing-marketing yang lain. Komunikasi itu penting banget buat kerjaan gue. Komunikasi yang efektif itu sangat penting, baik itu dari atasan ke bawahan maupun sesama karyawan. Karena kalau tidak efektif, kita juga akan terhambat dalam melakukan pekerjaan kita. Ketika saya menjadi dosen, saya dapat menyampaikan informasi secara lebih detail dan mudah dimengerti oleh mahasiswa saya nanti.